Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mau pesen anime lagi yang nyuruh gue di musim Spring 2025 adalah Shinji Family Children. Ya, bisa dibilang episode yang bagus. Jadi kita dilihatin bahwa Banner itu emang punya niat yang baik ya untuk jadi seorang perawat dan membuat ya akhirnya si siapa namanya Arata mengerti bahwa ya ternyata si Banner ini punya sisi keibuan lah gitu kan. Jadi makanya ini benar-benar sangat positif lah buat si Banri. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Oka harus pergi gitu kan. Jadi ya ini akan jadi apa? Akan jadi PR lah gitu atau menjadi sebuah pertanyaan besar dan udah pasti Arata akan bertanya-tanya gitu kan. Kenapa lu bisa pergi gitu kan? Karena kalau dari situasinya emang Arata si Oka tuh nggak fokus lah gitu kan. Dia nggak fokus karena melihat nilai akademiknya kurang, terus juga dia ngelihat pokoknya nggak fokus lah gitu kan karena mikirin Arata gitu. Jadi yaudah kita lihat setelah ini bakal seperti apa. Itu teman-teman ke episode baru dari Shinji Family Children. Langsung aja ke episode baru dari Shinji Family Children. Let's go ya. Langsung aja opening dulu kayaknya. Tet tet. Ini ceritanya Oka nih sekarang nih ya kan. Gua jujur penasaran sih ya kan. Karena dialah orang yang juga menyadari perasaannya ke Arata selain Kotonoma si Minami. Minami kan juga baru kan. Banri belum kelihatan. Bagi Seiha ya kan. Wa ayura yura yura mikono berasura. Oke. Oka sayang, kamu kemana? Yalah. Yalah. Yang satunya nggak ada. Sekali lagi, gue baru menyadari pesonanya Seiha, jujur. Emang best sih. Gue baru ngerasain. Karena ya lucu gitu loh. Dia lucu, aura onesannya juga kerasa gitu loh. Jadi pas banget kayak. Kalau Banri kan emang kelihatan banget ininya ya, kayak idol ya banget kelihatan lah. Kelihatan banget mencoloknya gitu. Apalagi Oka gitu kan. Ini dia apa namanya? Stres dia ya kan. Stres dia ketika tahu kalau nilainya jelek ya kan. Iya, pastilah. Kok pakai kacamata malah ini, malah silau banget. Itu nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Silau karena lampunya gitu kan. Harus pakainya kaca kaca yang gelap. Gua nggak beli lagi soalnya. Guys, oh, iya. Ini sama sekali udah lucu tahu. Iya dong. Hmm. Baga. Sementara itu, oh dia di sini ya. Ini pasti Oka nih, bukan yang lain. Kayak Oka nih kayaknya. Nah, iya benar. Hebat loh bisa bertahan 3 hari. Ya emang duitnya ada sih, mumpung ada duitnya juga ya kan.
Hmm, wangi sekali. Kayak nggak ada tujuan, ya. Kayak nggak ada tujuan ya kan. Kan balik terus pulang lagi. Apa namanya muter lagi ya kan. Gua tau pengen balik tadi. Mulai, mulai sehat. Aha, iya biasanya gitu kan. Iya, bener sih. Hmm, lucu banget sih. Oke. Oh, hmm, horor. Hmm, iya, pasti. Kenapa harus menjepit nih? Ayo lo, ya kan. Ada culik genderuwo ntar. Tapi jauh men, ya kan Gunung Fuji. Gila anjir beneran anjir kamu Gunung Fuji. Gila nih solo camp ini. Nggak tahu tempat ya kan. Maksudnya bener-bener ini survival banget kan. Hmm. Dia pengen balik ya kan. Kan itu udah pengen balik ya kan. Tapi karena ngerasa belum yakin ya kan. Ya udahlah ini Babang Aratan yang ide kan untuk ke sono gitu. Iya. Siap, siap Neng Seha. Siap Neng Seha. Seha tuh percaya banget sama Arata anjir. Gadis minggat. Best emang, oh, Seha best banget emang. Dia yakin sama Rata itu kan. Lu bisa jemput si Oka ya. Iya.
malam-malam coy ya kan. Mana penerangannya juga kurang ya kan. Iya. Se- Salah satunya mikirin lu juga, salah satunya juga mikirin lu ya kan, salah satunya ya kan. Iya, iya pastilah. Iya pastilah. Mikirin Narata juga ya kan. Iya, mikirin lokal, mikirin Narata juga, gak mungkin enggak ya kan. Kau kesini, kayak ketemu juga. Jelek banget anjir kagetnya. Iyalah. Kayak yang penjaganya langsung nimpulin, "Nah, ini kakak adik ya." Ya. Mm. Pasti ada adegan-adegan yang gak enak nih kan. Terus tengah semalam, let's go. Ya pastilah, pastilah, nggak mungkin enggak. Wah, gue takutnya aneh-aneh nih ya kan. Oh, buka, oh, buka baju kah? Uh, uh, buka baju. Uh, wih, wih, uh, uh. Set dah dibuka langsung aja. Hmm, hmm, hmm. Mantap. Hmm. Hmm. Wangi sekali, Bu, ya kan? Susah nih kayak ngebujuknya ke susah nih. Susah nih ngebujuknya nih kan. Oh gitu? Oh, oh sweet banget aku. Sweet banget sih. Hmm. Ayo lo, ayo lo, disinggung lo. Waduh. Uh.
Dulu makin dilihat makin kayak Chizuru anjir si Oka anjir. Uh, iya, pasti disinggung hal ini. Pasti, pasti disinggung ini. Come on, come on. Lihat ke sini nih. Come on. Oh enggak, kau pikir lihat sini. Oh, ada di Indo. Mm-mm. Menggelar aku. Aduh. Emang OKB banget dah. Kayaklah, sweet banget dah. Uh. Oh, di mana nih? Mimpi? Oh enggak, gue pikir mimpi anjir. Gue pikir di atas pesawat itu. Pergi lagi jajan. Oh, kan? Iya kan? Pergi kan? Oh, aku pulang dulu. Berarti ini ada drama dulu nih berarti. Hujan. Iya, nggak ini, nggak sebodoh itu ya kan. Nggak sepolos itu. Berarti mungkin ini bakal ngikutin cerita ibu bapaknya dulu ya kan. Nanti digendong juga sama Rata, yakin gue. Kayak dejavu lah gitu kan. Mana tempatnya berkebut banget tapi. Iya emang. Nggak bisa ditebak anjir perasaan cewek tuh. Bener nggak bisa ditebak anjir. Itu sulit nih. Lu ngerinya jatuh anjir. Nah kan, nyasar kan. Hmm. Takutnya jatuh sih. Ini juga kabut kan. Hmm. Kaget ya. Ngeri gue pikir jatuh bek gitu nih. Gue jadi parno gue. Jadi parno gue. Kan bener. Baru dibilang, baru dibilang, baru dibilang jatuh. Hmm. Hmm.
bakal di situ aduh nggak aduh. Nah, drama ya nih. Hmm. Dari ibunya ya. Kan bener kan kayak ini men, deja vu men ya kan. Iya tadi kan udah diceritain kan. Hmm. Dan itu adalah rata anjrit, pas banget ini momennya anjir. Aduh mana hujan lagi ya kan, ini pas banget ini momennya ya kan. Arata bakal datang nyelamatin kan. Iya, Arata doang. Ya bukan bapaknya mau bikin shock anjir. Lu perasaan cewek nggak bisa ditebak anjir, jujur. Pikiran udah aneh-aneh. Hmm. Oh itu nggak hilang, gue nostalgia anjir. Ya ilah. Tapi kok kayak 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 ngerelate ya, maksud ngerti nggak nyambung nggak, jadi kayak dia kayak dia kayak si Oka tuh kayak kayak apa ya, kayak kita kayak ngebawa perasaan dia ketika bertemu pertama kali dengan eh gak gini, gini maksudnya gini lah, aduh gimana gue jelasin ya, maksudnya kayak nggak relate tuh kayak ketika akhirnya Oka langsung ngepas banget ketika dikasih ujuk bapak ibunya tuh pertama kali bertemu gitu loh. Apa jangan-jangan selama ini Oka adalah dan Aratanya adalah orang dari time travel. Time travel dari zaman dulu ya kan. Ya enggak sih, nggak tahu gue. Tapi bisa pas banget Ri, memang bisa pas banget ke seolah kayak ini orang nih adalah orang yang sama gitu. Sudah untuk apa? Kiri kiri stay, muji 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 stay, Sasuke no, lanjut lanjut. Oke, habis ya itu. Oke, itulah episode 9 gitu kan dari
Shinji Family Children. Jadi ya episode yang sebenarnya oke, tapi sedikit ngeselin sih karena ya sekali lagi ya gue ngelihat ini nggak di mana-mana rambut pink tuh beban sih. Ya gue nggak mengenerate seperti Sakura di Naruto, ya enggak. Gue cuman bilang kebanyakan rambut pink tuh emang rada-rada sih ya kan, kecuali Zero tuh sih. Gue nggak tahu, gue langsung kebayang rambut pink tuh emang agak rada beban sih gitu, bener sumpah. Jadi kayak maksud gue kayak motifnya dia tuh kayak childish banget, tau nggak? Jadi kayak gue pikir alasan dia cabut atau pergi ke Yamanashi itu atau ke Gunung Fuji itu karena nilai dia jelek atau gini, enggak. Justru malah nilai jelek itu adalah sebuah penyebabnya. Itu adalah sebuah hasilnya gitu kan. Yang penyebabnya sendiri adalah ketika dia berpikir kalian tuh udah nggak sedara. Itu omongan bapaknya itu selalu diingat gitu. Diingat kalau misalkan mereka tidak sedara, dan pasti Oka udah kepikiran kalau ya kita bisa bersaing lah untuk dapetin Arata, dan diperkuat dengan warnya Kotono yang dibikin dia makin kan. Jadi dia makin kepikiran kalau sebenarnya apa yang dikatakan Kotono bener juga ya gitu kan. Jadi dia mikir kalau untuk dapetin Arata ya siapa aja bisa dapetin gitu, termasuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi ya sumpah sih itu kebawa childish banget sih emang si Oka ini ketika dia cabut dan ngerepotin sampai Arata nyari-nyari dia gitu kan. Tapi ya udah, itu emang dramanya, jadi kita nikmatin aja gitu kan cerita ini gitu kan, atau romcom ini. Tapi yang benar-benar menarik di sini adalah ketika ceritanya dia atau ceritanya Oka Arata ini mengingatkan apa yang pernah terjadi pada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu pertama kali bertemu kan di Gunung Fuji, dan ketika di Gunung Fuji emang ada rasa ketertarikan satu sama lain gitu kan. Jadi akhirnya kan bapaknya ceritain itu, dan akhirnya benar-benar terjavu, benar-benar ngingetin kalau Oka dan Ara tuh seperti kayak gambaran kita di awal loh, ketinggal. Jadi kayak ngingetin sebuah awalan yang baik lah gitu kan untuk kapal development antara Oka sama Arata gitu. Jadi kayak ngingetin apakah dengan gambaran Oka dan Arata ini sama seperti orang tuanya dulu, apakah ini akan cocok lagi kalau mereka adalah jodoh. Nah itu maksudnya nggak. Jadi anggapannya ini kayak seperti miniatur jodoh yang lebih nyata lah gitu kan, kalau dibanding Kotono Minami ya kan, atau sama Kotono Minami, karena kan yang baru sadar kan mereka berdua kan, ya Kotono Minami gitu. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita lihat nih ke depan tapi gue berharap semoga Kotono tidak makin panas ya ketika nanti Arata mungkin bakal gendong dia gitu, karena kan pasti kan dia kan bakal sakit kan kakinya kan, pasti bakal gendong si Oka, yakin gue pasti bakal ada ada ketar-ketirnya nanti Oka nih si Kotono sama si Minami ketika ngeliat hal itu, gue yakin. Seperti itu. Dan tapi ini sih itu yang kedua ya. Terus yang terakhir gue melihat desain caranya Oka tuh emang mirip banget sama Chizuru sih. Kalau dibanding dengan karakter yang lain ya, gue ngeliat Oka tuh emang condong banget ke Chizuru. Ya gue ngerti emang si Yunji itu emang satu otor sama Kanokari kan. Tapi maksud gue yang benar-benar mirip dengan Chizuru tuh ya Oka. Sama seperti si Arata yang mirip dengan si Kazuya gitu. Jadi ya gue ngeliat gambarnya tuh gambar manga banget gitu. Walaupun gue nggak lihat, maksudnya gini, walaupun emang gue nggak lihat manganya si Yunji gitu kan. Tapi kan setidaknya kan gue tau lah manganya Kanokari gitu kan. Jadi ya gue ngeliat gambarnya tuh persis banget dengan desain caranya Kanokari gitu. Jadi kayak gue ngeliat semakin gue ngeliat Oka, semakin gue ngeliat Chizuru. Itu bener-bener teplok-teplok banget lah. Ini bener kebayangnya Chizuru mulu sih kalau ngeliat Oka. Makanya kan gue bilang kan akhirnya apakah ini adalah sebuah miniatur gitu kan, miniatur jodoh gitu kan, mengingat pernah dejavu atau pernah terjadi sebelumnya ketika ngeliat ibunya sama ibu sama ayahnya pernah di Gunung Fuji, dan Oka dan Arata juga di Gunung Fuji, apakah adalah jodoh gitu kan. Nah itu cuman ini sih ada lagi cocok logi yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi semoga teman-teman bisa mencerna dengan baik lah. Jadi maksud gue gini, tadi kan lu lihat di akhir kan, ketika lu lihat di akhir bahwa si Oka tuh kayak
ketika tadi sempet nyari jepit rambutnya gitu kan, dan ternyata jepit rambutnya kan masih sempet diambil kan, dan ketika ngeliat di atas ternyata ada Aratha di atas kan, dan ketika pas Aratha di atas itu kayak ngepas banget men, kayak ngepas banget momen langsung dikasih flashback kalau dulu orang tuanya bertemu di Gunung Fuji, kayak seolah-olah gitu kan, kayak seolah-olah nih Aratha sama Oka ini adalah orang time travel, ngerti nggak lo? Jadi kayak ini ya gue ngerti ini emang ini nggak nyambung sih, tapi maksud gue ini kayak bisa ngepas banget dengan tadi VT-nya gitu. Jadi kayak pas banget dengan scene-nya tadi, kayak seolah-olah kayak mereka berdua ini adalah kedua orang yang pernah bertemu gitu. Kayak pas banget gitu, kayak ngepas banget lah gitu. Tapi ya gue tahu ini emang ngawur gitu kan, tapi ya gue ngeliat mengingat apa yang pernah jadi di episode 5 atau episode 6 tuh, yang si Aratha di spill kalau dia punya, itu bilang dia udah ada jodohnya di masa depan, dan anaknya bernama Chihiro gitu kan. Jadi ya gue berpikir bahwa Aratha tuh emang kayak seperti orang di masa depan. Apalagi ngomongin soal kamar 304 kan, jadi kayak masuk akal aja sih kayak gitu. Jadi ya nggak tahu sih nanti ke depannya seperti apa kan, nanti emang beneran ada supernaturalnya, I don't know kayak gitu. Ya udah, itu ciri gue yang pasti cuma subscribe sebentar. Kira-kira anime anime summer apa ya, anime summer apa, karena kan mau masuk summer kan, anime summer apa yang kalian ingin gue bahas. Jadi banyak sekali anime summer yang bagus, jadi isinya di komentar gitu kan. Jadi yang pasti bakal gue react tuh yang ya main Dress Up Darling, karena kan gue nonton kan dari season satunya gitu kan, tapi sisanya ya kita pikirkan lagi lah gitu kan, termasuk Walguri, termasuk Kaiju nomor 8 juga mungkin bakal gue react juga. Tapi pokoknya nanti bakal gue bahas semua deh di video nanti, video line up semuanya gitu kan, termasuk nanti anime apa yang mungkin bakal gue taruh di channel kedua, karena kasihan main channel kedua gue bener-bener kayak usang banget, kayak nggak pernah diurus gitu kan, jadi harus ditaruh di channel kedua gue, wajib itu, karena kasihan aja sih nggak ada video masuk yang dari channel itu. Jadi biar gue pegangan juga, kalau misalkan amit-amit lah, kalau misalkan channel gue ini kenapa-napa, channel kedua gue masih ada gitu. Dan sampai khusus kalau tinggal di seksi notifikasi agar lu tidak free gue, dan sampai lagi sama gue selanjutnya, ada bye.